Halo, nama saya Ben Ramadan Masa Putra dengan NIM 23400-539 dari kelas Etika dan Tanggung Jawab Profesi kelas A. Saya akan menjelaskan tentang profesi advokat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum tentang advokat yang diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 2. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. 4. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. 5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. 6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. 7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. 8. Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan, ketentuan, peraturan perundang-undangan. 9. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. 10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan. Bab 2 membahas tentang pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat. Bagian ke-1. Pengangkatan. Pasal 2 ayat 1. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Ayat kedua, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ayat ketiga, salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Pasal 3, ayat 1. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Republik Indonesia. B. Bertempat tinggal di Indonesia. C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. D. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. F. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. G. Memagang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. I. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Ayat kedua, advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, sumpah. Pasal 4 ayat 1. Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sesungguh-sungguhnya di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. 2. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lafalnya sebagai berikut. Demi Allah saya bersumpah, saya berjanji 1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama ataupun cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. 3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi ini sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. 4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam ataupun di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, ataupun pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. 5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. 6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Ayat kedua. Salinan berita acara sumpah sebagai dimana dimaksud pada ayat 2 oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi advokat. Bagian ketiga. Status. Pasal 5 ayat 1. Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua. Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bagian keempat. Penindakan. Pasal 6. Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: A. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. B. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. C. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. D. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. E. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. F. Melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Pasal 7 ayat 1. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa: A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, D. Pemberhentian tetap dari profesinya. Ayat kedua. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Ayat ketiga. Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Pasal 8 ayat 1. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, atau huruf D dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. Ayat kedua. Dalam hal pendidikan berupa pemberhentian, dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C, atau pemberhentian tetap dalam huruf D, organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung. Bagian kelima. Pemberhentian. Pasal 9 ayat 1. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Ayat kedua. Salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada ayat 1 disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya. Pasal 10 ayat 1. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: A. Permohonan sendiri, B. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, atau C. berdasarkan keputusan organisasi advokat. 2. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhak menjalankan profesi advokat. Pasal 11. Dalam hal advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf B yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat. Bab 3. Pengawasan. Bab 12 ayat 1. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ayat 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 ayat 1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Ayat kedua. Keanggotaan komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur advokat senior, para ahli atau akademisi, dan masyarakat. Ayat ketiga. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan organisasi advokat. Bab 4. Hak dan kewajiban advokat. Pasal 14. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 16. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 17. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Pasal 19 ayat 1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik dan advokat. Pasal 20 ayat 1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. 3. Advokat yang menjadi penjabat negara tidak dapat melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Bab 5. Honorarium. Pasal 21 ayat 1. Advokat berhak menerima honorarium atau atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. 2. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Bab 6. Bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 22 ayat 1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ayat kedua. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 7. Advokat asing. Pasal 23 ayat 1. Advokat asing dilarang beracara
di sidang pengadilan, berpraktik dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Ayat kedua, kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat. Ayat ketiga, advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Ayat keempat, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Pasal 24, advokat asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 tunduk kepada kode etik advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Bab 8, atribut. Pasal 25, advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 9, kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat. Pasal 26 ayat 1, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Ayat kedua, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan organisasi advokat. Ayat ketiga, kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ayat kelima, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Ayat ke-6, keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Ayat ke-7, ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pasal 27 ayat 1, organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ayat kedua, Dewan Kehormatan di tingkat daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. Ayat ketiga, keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur advokat. Ayat keempat, dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri dari atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam kode etik. Bab 10, organisasi advokat. Pasal 28 ayat 1, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ayat kedua, ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ayat ketiga, pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pasal 29 ayat 1, organisasi advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. Ayat kedua, organisasi advokat harus memiliki buku daftar anggota. Ayat ketiga, salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat kedua disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Ayat keempat, setiap 1 tahun organisasi advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Ayat kelima, organisasi advokat menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban menerima calon advokat yang akan melakukan magang sebagaimana maksud di dalam pasal 3 ayat 1 huruf G. Ayat ke-6, kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat ke-5 wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang. Pasal 30 ayat 1, advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ayat kedua, setiap advokat yang diangkat
Berdasarkan undang-undang ini, wajib menjadi anggota organisasi advokat. Bab 11. Ketentuan pidana. Pasal 31. Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 12. Bab 12. Ketentuan peralihan. Pasal 32 ayat 1. Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat kedua. Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian. Diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Untuk sementara, tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI, Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, APSI. Ayat keempat. Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Pasal 33. Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI, Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AKHI, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPM, pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutandis menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Bab 13. Ketentuan penutup. Pasal 34. Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai advokat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan undang-undang ini. Pasal 35. Pada saat undang-undang ini berlaku, maka 1. Reglement of the Rechterlijk Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia. Pasal 185 sampai pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya. Kedua, bepalingen betreffend het kostuum der rechterlijk ambtenaren dat der advocaten, procureurs en deurwaarders. Bevoegdheid. Departement hoeft in burgerlijk zaken van land. Vertegenwoordiging van de land in rechten. Dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang kode etik advokasi. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Yang dimaksud dengan A. Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. B. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat. C. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. D. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan kewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. E. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap telah melanggar kode etik advokat. F. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dengan kliennya. Bab 2. Kepribadian advokat. Pasal 2.
Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta Sumpah Jabatannya. Pasal 3. A. Advokat dapat menolak atau memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. B. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. C. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. D. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. E. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. F. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. G. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. H. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. I. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Bab 3. Hubungan dengan klien. Pasal 4. A. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. B. Advokat tidak dapat dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. C. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. D. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat, wajib mempertimbangkan kemampuan klien. E. Advokat tidak dapat dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. F. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang untuk mana ia menerima uang jasa. G. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. H. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. I. Advokat tidak dapat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. J. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut. Apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan di antara pihak-pihak bersangkutan. K. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Bab 4. Hubungan dengan teman sejawat. Pasal 5. A. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. B. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan dengan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. C. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap pelanggaran dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. D. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. E. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. F. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru,
maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Bab 5 tentang sejawat asing. Pasal 6. Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati kode etik ini. Bab 6. Cara bertindak menangani perkara. Pasal 7. A. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans prejudice. B. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. C. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dan surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. D. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. E. Advokat tidak dapat dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. F. Apabila advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan antara orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. G. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawab baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup, yang dikemukakan oleh proporsional dan tidak berkelebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. I. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. Bab 7. Ketentuan lain tentang kode etik. Pasal 8. A. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. B. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. C. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. D. Advokat tidak dibenarkan untuk mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. E. Advokat tidak dibenarkan untuk mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada kliennya dengan lisan atau dengan tulisan. F. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang diberikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. G. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. H. Advokat sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Bab 8. Pelaksanaan kode etik. Pasal 9. A. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. B. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Bab 9. Dewan Kehormatan. Bagian pertama. Ketentuan umum. Pasal 10 ayat 1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengadilan kode etik yang dilakukan oleh advokat. 2. Pemeriksaan suatu pengaduan
dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu A. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. B. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. 3. Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. 4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada A. Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. B. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat kehormatan pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota. C. Pengadu atau teradu. Bagian kedua, pengaduan. Pasal 11. 1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan oleh, yaitu A. Klien, B. Teman sejawat advokat, C. Pejabat pemerintah, D. Anggota masyarakat, E. Dewan Pimpinan Pusat, pusat atau cabang atau daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. 2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum yang dipersamakan untuk itu. 3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat. Bagian ketiga, tata cara pengaduan. Pasal 12. 1. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. 2. Bila mana di suatu tempat tidak ada cabang atau daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat. 3. Bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. 4. Bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu, baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah. Bagian keempat, pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. Pasal 13. Dewan Kehormatan 1. Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai bukti surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selamat-lambatnya dalam waktu 14 hari dengan surat kilat khusus atau tercatat kepada teradu dengan adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan atau kopi surat pengaduan tersebut selamat-lambatnya dalam waktu 21 hari. Pihak teradu harus memberikan jawabannya serta secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang bersangkutan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. 3. Jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak dapat memberikan jawaban tertulis, maka Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. 4. Dalam hal teradu tidak dapat menyampaikan jawabannya sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Dalam hal jawaban yang diadukan oleh yang telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selama-lambatnya 14 hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut. 6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang ditentukan. 7. Pengadu dan yang teradu A. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat. B. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. 8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, A. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan berlaku. B. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan mengadu.
dan teradu tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, di mana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan cabang atau daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti. C. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan cabang atau daerah. 9. Apabila sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir, A. Sidang ditunda sampai dengan sidang yang berikutnya, paling lambat 14 hari, dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. B. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan cabang atau daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi. C. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu. D. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu yang mempunyai kekuasaan yang sama seperti keputusan biasa. Bagian kelima, sidang Dewan Kehormatan cabang atau daerah. Pasal 14. 1. Dewan Kehormatan cabang atau daerah bersidang dengan majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya atas 3 orang, yang salah satu berangkap sebagai ketua majelis, tetapi harus berjumlah ganjil. 2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan ad hoc, yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. 3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan cabang atau daerah yang khusus dilakukan untuk itu, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan cabang atau daerah, atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua. 4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan untuk membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua majelis yang menyidangkan perkara itu. 5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Bagian ke-6. Cara pengambilan keputusan. Pasal 15. Ayat 1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa: A. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima. B. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu. C. Menolak pengaduan dari pengadu. 2. Ayat kedua, keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan merujuk kepada pasal-pasal kode etik yang dilanggar. Ayat ketiga, Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahu hari, tanggal, dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 4. Ayat keempat, anggota majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara. Ayat kelima, keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis, dan apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan. Bagian ketujuh, sanksi-sanksi. Pasal 16. 1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: A. Peringatan biasa. B. Peringatan keras. C. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu. D. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. 2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik advokat, dapat dikenakan sanksi: A. Peringatan biasa bila mana sifat pelanggaran yang tidak berat. B. Peringatan keras bila mana sifat pelanggaran yang berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. C. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. D. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. 3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar dan maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi
pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Bagian ke-8, penyampaian salinan keputusan. Pasal 17. Dalam waktu selamat-lambatnya 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan cabang atau daerah harus disampaikan kepada A. Anggota yang diadukan atau teradu, B. Pengadu, C. Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah dari semua organisasi profesi, D. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi, E. Dewan Kehormatan Pusat, F. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan dan hukum yang pasti. Bagian ke-9, pemeriksaan tingkat banding Dewan Kehormatan Pusat. Pasal 18. 1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan atau Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat. 2. Pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah dalam waktu 21 hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. 3. Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah setelah menerima memori banding yang bersangkutan selaku pembanding selamat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus atau tercatat pada pihak yang selainnya selaku terbanding. 4. Pihak terbanding dapat mengajukan kontrak memori banding selamat-lambatnya dalam waktu 21 hari sejak penerimaan memori banding. 5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan kontrak memori banding, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu. 6. Selamat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan. Berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat. 7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. 8. Dewan Kehormatan Pusat memutus dengan susunan majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota atau lebih, tapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap kepada ketua majelis. 9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc, yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. Majelis yang dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lain yang tertua. 11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tapi jika ia menganggap itu perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka secara langsung atas biaya sendiri. Dewan Kehormatan Pusat secara progresi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri oleh surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat. 13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah mutatis dan mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat. Bagian ke-10, Keputusan Dewan Kehormatan. Pasal 19. 1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah dengan memutus sendiri. 2. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan terhadap tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak di mana hari, tanggal, dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu-gugat dalam forum manapun termasuk dalam Munas. 4. Dalam waktu selama-lamanya 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada A. Anggota yang diadukan atau teradu baik secara pembanding maupun terbanding, B. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding, C. Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah yang bersangkutan, D. Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang bersangkutan, E. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi, F. Instansi-instansi yang dianggap perlu. 5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat atau organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi. Bagian ke-11, ketentuan lain tentang Dewan Kehormatan. Pasal 20. Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam kode etik ini.
dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya, dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat atau organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi. Bab 10. Kode Etik dan Dewan Kehormatan. Pasal 21. Kode etik ini adalah peraturan tentang kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi advokat, sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia. Bab 11. Aturan peralihan. Pasal 22. 1. Kode etik ini dibuat dan ini diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasehat Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Ini dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di Indonesia tanpa terkecuali. 2. Setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini. 3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan pernyataan bersama tanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah. 4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan Kehormatan sebagai Dewan Kehormatan bersama yang struktur akan disesuaikan dengan kode etik advokat ini. Pasal 23. Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan kode etik advokat ini. Pasal Bab 22. Penutup. Bab 12. Penutup. Pasal 24. Kode etik advokat ini berlaku sejak tanggalnya berlaku Undang-Undang tentang advokat. Sekian dari vlog saya tentang profesi advokat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang belum berkenan. Shalom.